Haleluya. Shalom saudara-saudara semua, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan waktu kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan menerima anugerah terbesar daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan. Mari kita sekali lagi kita memberikan rasa rindu kita, rasa kangen kita kepada Tuhan. Kita ingin kembali berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau adalah Allah kami, Allah yang baik Tuhan Yesus. Tidak ada apapun yang bisa kami balas Tuhan selain pemberian kami, pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan, I love you Lord. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Love your voice, yes Lord. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life, yes Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Tuhan, Kau Allah kami yang begitu baik Tuhan. Begitu juga kami Tuhan, maka dari itu kami ingin Tuhan terus setia kepadamu Tuhan. Kami ingin terus Tuhan memegang firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami akan memuji Engkau, kami akan bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai, kita akan katakan hanya dalam nama Tuhan kita bisa merasa tenang, dan firman Tuhan itu adalah yang menerangi jalan kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala tak pernah ku takut, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sorak-sorai katakan hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Tepuk tangan bersemangat lagi, haleluya. Katakan kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Karena ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Ya, semua katakan hanya dalam namanya. Di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya
Thank you, Jesus. You are so good, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Tuhan. Mari kita terus katakan, Tuhan Yesus, you are so good. You are so good, Jesus. Or that can separate your steadfast love, who can escape your faithfulness, an endless sea, so full of grace and mercy. So good, yes He is. God is so good. God is so good. He's so good to me. Yes, you are so good, Lord. By the past no more, my innocence has been restored. Forgiveness flows from your veins, your kindness shown in all your ways. We sing, God is so good. Say it, God is so good. God is so good. Yes, you are. God is so good. Is so good through me. Sama-sama katakan, God is so good. God is so good. Yes, declare it. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Katakan, there's never been anyone like you. Never been anyone like you. There's never been anyone like you. You are worthy. You are worthy. Yes, there's never been anyone like you. There's never been anyone like you. You are worthy. You are worthy. Sekali lagi, there's never been anyone like you. There's never been anyone like you. You are worthy. You are worthy. There's never been anyone like you. There's never been anyone like you. You are worthy. You are worthy. Hope is like the rising sun. The old is gone, the new has come. I'll fix my eyes on Christ alone. My rock, my shield, my cornerstone. Is in God. He's so good.
so good. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You are so good. You're so good to me. Sekali lagi, mari sama-sama katakan, God, you're so good. Yes, He is so good. God, you're so good. Mari nyatakan dalam hatimu, you are so good. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Yes, your name is power. I just want to speak
your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yes, your name. Come on, katakan your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yes, Mari, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Yes, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Mari saya undang setiap dari saudara. Apapun masalah yang saudara hadapi sekarang, saya yakin dan percaya nama Yesus, nama yang begitu membawakan solusi, membawakan kekuatan, membawakan anugerah, membawakan mujizat. Apapun masalah itu, saya minta setiap daripada saudara, katakan dalam hati saudara, sebut nama Yesus. Katakan, Yesus tolong saya. Mari kita ulang kata-kata ini. Shout Jesus. Shout Jesus on the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Yes, lebih hikmat lagi. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Oh yes, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the sea. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus, yes, your name, your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sekali lagi, your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami ingin selalu membawa nama-Mu Tuhan Yesus. Nama Yesus, nama yang begitu membawa
mujizat, membawa pertolongan, membawa kesehatan, membawa hidup Tuhan. Kami ingin Tuhan hidup berdasarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar nama-Mu Tuhan yang selalu kami ingat, yang selalu kami panggil Tuhan. Ketika kami jatuh, ketika kami senang, ketika kami dalam keadaan yang terdesak Tuhan. Apapun itu Tuhan Yesus, biar nama Yesus yang kami ingat, nama Yesus yang kami panggil Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Biar Tuhan kami selalu berdasarkan pada firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan kembali Tuhan menyegarkan hati kami Tuhan Yesus. Biar kami tidak bosan-bosan Tuhan. Biar kami selalu tetap Tuhan rindu, tetap ingin Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau yang akan berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Biar firman yang tersalurkan Tuhan daripada-Mu Tuhan menjadi berkat anugerah yang terbesar untuk kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Your name is healing. His power, Your name is healing, Your name is life. Yes, break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Katakan Your name is power, Your name is healing, Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes, terima kasih Tuhan. Kami ingin siap, kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya ya untuk sharing firman pada saat pagi hari ini. Nggak kerasa ya kita udah sampai di bulan yang keempat, bulan April. Kita kayak baru melewati bulan Januari, sekarang udah bulan April. Jalan udah waktu begitu cepat ya. Kemarin saya sempat sharing sama Evelyn, istri saya, dimana kadang kita udah waktu bekerja itu pas masuk pagi nggak tahu tiba-tiba udah sore lagi. Kadang kita mulai hari weekend Jumat tiba-tiba kayak baru sekejap mata udah mau masuk hari Senin lagi. Waktu berjalan begitu cepat ya sekarang ini, kita sadari atau kita nggak sadari. Dan pada saat hari ini, hari Minggu ini, lebih dekat, oke, ya, tanpa kita sadari waktu berjalan semakin cepat. Dan yang seperti kita sudah tahu semua, Tuhan juga datang semakin cepat. Baiklah waktu yang kita masih miliki, kita bersyukur ya, kita yang bisa hadir on-site, apa yang menonton online, secara live streaming apa YouTube nanti, kita masih bisa mendengarkan suara Tuhan, di mana itu adalah
suatu bukti kemurahan Tuhan yang nyata bagi kehidupan kita. Bukti Tuhan itu mengasihi kita. Buktinya kita masih bisa diberikan nafas kehidupan untuk boleh bernafas, untuk boleh melakukan aktivitas semuanya lah karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Pada saat pagi hari ini saya mau menyaksikan ya kemurahan Tuhan lebih dulu. Di mana tepat pada hari ini saya berulang tahun. Genap yang umur ke-34 ya, masih muda. Di mana banyak yang tahu yang ada dekat saya. Di tahun 2020 saya mengalami didiagnosa sama brain tumor. Dan waktu saya mendapatkan diagnosa itu ya, waktu bulan tepatnya Februari 29, saya masuk emergency room untuk padahal cuma untuk ngecek doang ya. Ternyata stay di hospital kurang lebih 5 hari waktu itu. Dan saya didiagnosis tumor otak. Waktu saya dengar itu saya kayak nggak percaya gitu, kayak seakan-akan itu kayak mimpi ya. Kok tiba-tiba bisa? Dan waktu saya dengar itu saya waktu bulan April 24 April 2020 saya rasa saya nggak akan bisa lanjut lebih dari 32 tahun waktu itu. Saya rasa udah disisit, saya cuma sampai di sini. Tapi kemurahan Tuhan, jika saudara bisa lihat saya sampai pada hari ini hanyalah karena kemurahan Tuhan. Amen. Bukti kuasa Tuhan, janji Tuhan itu nyata bagi kehidupan saya. Itu hanyalah karena Tuhan. Jika saya boleh berada di sini tuh sesuatu mujizat yang saya lewati bersama-sama dengan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan saya nggak ada saudara pada saat hari ini. Kalau bukan pertolongan Tuhan, kalau bukan firman Tuhan yang menguatkan saya nggak ada sampai hari ini saudara. Begitu banyak ya, seringkali kita bergumul. Kita memiliki pergumulan masing-masing yang berbeda setiap kita. Tetapi jika kita saudara lewati bersama-sama dengan Tuhan, saudara bisa lihat apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan beserta, Tuhan menyertai. Tuhan yang sama akan menyertai saudara juga pada saat hari ini. Kita akan baca di kitab Yeremia 17. Dan ayat ini saudara, ayat yang spesial untuk saya, yang ayat yang ke-7 khususnya. Ini pada waktu saya didiagnosa tumor, kira-kira 3 hari ya sebelum saya mau jalani operasi. Secara daging, secara manusia saya merasa ketakutan saudara. Wah gimana ini Tuhan? Saya harus lewati ini gimana Tuhan? Saya harus bisa melewati proses operasi itu ya dibilang itu lumayan panjang ya, 12 jam. Saya rasa saya nggak mampu. Sebagai manusia saya rasa takut banget, kayak mungkin waktu saya pas dibius, mungkin saya sampai mikir saya udah nggak bangun lagi. Bagaimana jika proses operasinya gagal? Secara pikiran manusia, daging itu ketakutan ada ya. Tapi ayat ini saudara, saya dapatkan di dalam mimpi saya. Saya nggak pernah dulunya ingat akan ayat ini. Mungkin saya pernah baca tetapi saya nggak hafal, saya nggak ingat. Saya dapatkan di dalam mimpi saya, kayak waktu saya bangun itu, saya ingat Yeremia 17 ayat 7. Waktu saya bangun saya langsung cepat-cepat buka sebelum saya lupakan. Dan waktu saya baca ayat ini saya nangis saudara. Di ayat yang ke-7 bisa dibacakan Kev, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yang ayat ini saya bacakan aja ya, cuma satu ayat. Ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Waktu saya buka ayat ini, saya baca ayat ini, saya langsung nangis saudara. Saya yakin dan percaya ini adalah suara Tuhan. Di mana pada saat kita dilanda ketakutan, kegelisahan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara.
kita manusia bisa meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan itu selalu setia pada kehidupan kita. Amin. Waktu saya buka ayat ini saya langsung nangis, saudara. Saya mendapatkan kekuatan waktu pada saat itu juga. Dan pada hari saya menjelang operasi, saya selalu ingat ayat ini. Tuhan, Engkau telah memberikan saya kekuatan. Saya mau melewati proses ini bersama dengan Engkau. Saya pegang ayat ini. Saya hanya berharap belajar bersama dengan Tuhan. Berharap pada sesuatu yang tidak kita lihat itu susah, saudara. Kita membutuhkan iman. Tanpa iman kita tidak mampu berharap, saudara. Dengan ayat ini saya melewati proses operasi pada Oktober 10 ya. Oktober 12. Saya boleh lewati semua. Dan pada sampai saat hari ini, saudara, saya ada karena kuasa firman, karena pertolongan Tuhan saja. Saya katakan lagi, tanpa Tuhan saya nggak ada di sini. Saudara jika melewati masa-masa susah, melewati pergumulan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, saudara. Selalu ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu berada dan pertolongannya, saudara, tepat pada waktunya, bukan waktu kita. Amin. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita, saudara. Kadang kita berpikir, oh kita mau ditolong pada waktu kita, pada jam kita, pada saat yang tepat untuk kita. Tapi bukan itu. Saudara ingat cerita Lazarus. Bukannya Tuhan tidak bisa datang pada waktu dia sebelum meninggal. Tetapi Tuhan mengizinkan semuanya terjadi karena untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Lazarus, di mana yang mati dibangkitkan. Jangan pernah menganggap Tuhan itu lalai. Jangan pernah menganggap Tuhan itu nggak lupa akan saudara. Enggak, Tuhan itu selalu ingat pada saudara. Cuma kita yang seringkali lupakan Tuhan. Kita seringkali yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan pada saat pagi hari ini kita akan belajar apa yang dialami oleh Nabi Yeremia. Kita baca ayat 1 sampai yang ke-10. Yeremia 17 ayat 1 sampai 10. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sampai situ dulu ya, sampai ayat yang ke-6. Ini adalah keadaan Yehuda, di mana umat Tuhan pada waktu itu, dan ini mencerminkan umat Tuhan pada waktu zaman sekarang ini juga. Tuhan mengingatkan melalui Nabi Yeremia, di mana umat Tuhan pada waktu itu telah meninggalkan Tuhan. Mereka hidup dengan daging mereka sendiri, mereka hidup dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan lagi. Mereka beraktivitas sehari-hari kehidupannya dengan kekuatan mereka sendiri. Dikatakan ini di ayat ke-6, di ayat yang ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini adalah suatu teguran Tuhan pada umat Yehuda pada waktu itu melalui Nabi Yeremia. Dan kita yang hidup pada masa sekarang ini diingatkan kembali. Seringkali
manusia cenderung ya, saya katakan kepada Yud kemarin, cenderung meminta pertolongan kepada apa yang bisa dilihat mata. Benar nggak saudara? Seringkali manusia mau mendapatkan suatu pertolongan yang instan. Sesuatu yang langsung klik, oh bisa dilihat oleh mata dan bisa langsung terjadi pada saat itu juga. Seringkali manusia melakukan hal itu dan firman Tuhan mengingatkan saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini adalah suatu teguran yang keras. Karena pada saat kita mengandalkan manusia saudara, satu hal yang kita bisa belajar di ayat ini, hati kita menjauh daripada Tuhan. Itu nggak ada, ini kayak rumus 1 tambah 1 ya, sama dengan 2. Pada saat hati kita berharap pada manusia, otomatis kita menjauh daripada Tuhan. Ini adalah suatu teguran Tuhan untuk umat Yehuda pada waktu itu melalui Nabi Yeremia. Di mana mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Seringkali kita sadari atau tidak sadari ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bekerja, kita bersekolah, kita apapun yang kita lakukan, kita seringkali lupa akan Tuhan. Kita seringkali malah saya mendapatkan posisi ini, saya mampu sekolah sampai pada saat semester ini, semua karena saya pintar, saya punya pengalaman, saya punya ilmu. Semuanya saya dan saya. Manusia pada zaman akhir ini lebih sering is all about me. Saya mampu, saya bisa, semua karena saya. Dan ini adalah teguran Tuhan untuk kita semua ya. Dibilang sini curse, dikutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Karena pada saat kita mengandalkan manusia, saudara, saya katakan lagi, hati kita menjauh daripada Tuhan dan Tuhan tidak mau itu, saudara. Ini adalah suatu teguran untuk kita semua ya, yang hadir pada saat pagi siang hari ini, yang menonton pada saat ini, ada maksud Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau inginkan untuk kita mengubah kehidupan kita. Jika kehidupan kita masih sering mengandalkan kekuatan kita sendiri, masih sering mengandalkan pikiran, akal kita sendiri, firman Tuhan mengingatkan itu hal yang sia-sia. Malah Tuhan mengutuk akan hal itu. Di ayat keempat Tuhan sangat marah, saudara. Di ayat keempat dikatakan, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pustakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku, Tuhan, akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Saudara mau bertentangan dengan Tuhan, saudara mau menjadi musuh Tuhan. Ini pertanyaan nggak ada yang jawab ya. Nggak, secara kalau saya tanya begini semuanya pasti bilang saya nggak mau menjadi musuh Tuhan. Tetapi seringkali kelakuan kita malah sebaliknya, berlawanan dengan apa yang kita katakan. Saya nggak mau posisi berhadapan dengan Tuhan kayak menjadi musuh, saya nggak mau. Tetapi seringkali kelakuan kita ada di posisi berlawanan dengan Tuhan. Benar nggak? Hal itu tidak mudah, saudara. Hal itu bukan suatu perkara yang gampang. Tetapi jika kita melibatkan Tuhan, saudara, bagi Tuhan tidak ada hal yang tidak mungkin. Amin. Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Jika kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu, kita pasti akan gagal. Tetapi jika kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan, saudara pasti mampu. Keadaan mungkin bertentangan dengan apa yang saudara inginkan, keadaan tidak mendukung. Tapi jika Tuhan bersama-sama dengan saudara, saudara pasti akan mampu melewati hal itu. Amin. Ini adalah hal pertama, di mana pada saat hati kita, saudara, saya katakan lagi, menjauh daripada Tuhan, yang kita dapatkan adalah suatu kutukan, amarah Tuhan. Saya yakin orang normal pasti jawabnya tidak.
Tapi jangan hanya di mulut kita bilang tidak, tetapi kelakuan kita haruslah sepadan dengan sejalan dengan apa yang kita katakan. Amin. Saya katakan itu bukan hal mudah, emang benar. Tapi jika kita lakukannya bersama dengan Tuhan, kita pasti akan mampu. Oke, ini ayat favorit saya yang saya katakan tadi, ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sampai situ dulu. Ayat 7 dan ke-8 ini adalah suatu berkat Tuhan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang mau hidup mengandalkan Tuhan. Apakah saudara mau? Pasti jawabannya semua mau. Tetapi, saya katakan lagi sekali lagi, tapi apakah kelakuan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Om Jimli mengatakan minggu lalu ya, hidup seorang Kristen itu bukan hanya kita mendengar firman, menjadi suatu pengetahuan, tetapi kita harus menjalani firman itu. Kita harus melakukan firman itu. Saudara mungkin udah mendengar firman dari semenjak saudara sekolah minggu, saudara kecil. Tetapi bukan diukur dari seberapa banyak saudara mendengar, tetapi seberapa banyak saudara melakukan firman itu. Amin. Saudara mungkin banyak pengetahuan tentang firman. Saudara mengetahui titik koma mulai dari Kejadian sampai pada Wahyu. Hal itu baik. Tetapi yang tidak baik jika itu hanyalah sebagai suatu pengetahuan. Malah saudara akan menjadi judge untuk orang lain. Pada saat orang lain berbuat dosa, berbuat salah, saudara mengejudge, oh firman Tuhan berkata gak boleh gitu. Tetapi apakah kehidupan kita sudah melakukan firman? Kita jangan hanya menjadi hakim, saudara. Hakim itu hanyalah Tuhan. Tapi seringkali manusia itu suka ya jadi hakim, suka menilai orang lain, suka menggosipin orang lain. Seakan-akan kehidupannya itu udah jauh lebih baik dari orang itu. Benar tidak? Seringkali kita suka mengambil pekerjaan Tuhan yang sebenarnya itu adalah kerjaan Tuhan untuk menghakimi orang. Tapi seringkali kita malah suka mau sok-sok, kalau orang Manado bilang kita juga jadi DP hakim. Ngana berbuat salah, ngana nggak layak. Siapa kita saudara? Semua kita tidak ada yang layak. Semua kita tidak ada yang layak. Tuhan yang melayakkan kita. Kita beroleh hidup hanyalah karena kemurahan Tuhan. Jangan saudara menjadi hakim atas sesama saudara. Jangan mengambil pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kita udah ada. Pekerjaan kita aja belum beres, kita mengambil pekerjaan Tuhan. Suatu hal yang lucu kan, tetapi itu terjadi. Di sini betapa bayangkan saudara, dikatakan di ayat 8, orang yang mengandalkan Tuhan di setiap musim kehidupannya dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Adalah suatu gambaran kehidupan yang sangat enak saudara ya. Kehidupan yang berjalan bersama Tuhan itu digambarkan seperti pohon. Di sini dikatakan pohon ini melalui musim panas. Bukannya kita mengikuti Tuhan, kita tidak ada tantangan, tidak ada perjuangan kehidupan, tidak ada problema hidup. Bukan itu yang Tuhan janjikan. Tetapi di sini kita bisa belajar, dikatakan dia tidak khawatir. Ada suatu janji Tuhan. Masalah boleh datang, problema boleh datang, tapi jika kita mengandalkan Tuhan ada janji perlindungan. Amin. Ini yang dialami oleh Raja Daud jika kita baca di Mazmur. Mazmur 23 kalau nggak salah ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat keempat.
Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Ini adalah suatu kesaksian Raja Daud, saudara. Di mana kehidupan Raja Daud pada saat dia hidup bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bukannya dia tidak mengalami masalah, tidak mengalami problema kehidupan. Saya katakan di youth kemarin, dia ini seorang raja, problemanya jauh lebih besar daripada kita sekarang. Dimana kayak anak kecil, problemanya kan paling cuma kayak mau lapar, makan, mau main doang. Tapi semakin dia beranjak dewasa, semakin banyak problema kehidupannya. Dan ini adalah seorang raja, dia harus melindungi, mensejahterakan begitu banyak ribuan orang, mungkin jutaan orang pada waktu itu. Tantangan kehidupannya sehari-hari jauh lebih besar. Tetapi dikatakan dia tidak takut. Walaupun dia ada di dalam lembah kekelaman. Pada waktu di masa kesusahan dia tidak takut. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan bersama-sama dengan dia. Amin. Ini adalah suatu janji Tuhan bagi kita, saudara. Saya katakan lagi, yang mengandalkan Dia. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Seberat, sesulit apapun masalah saudara, andalkan Tuhan selalu. Pertolongan Tuhan saya katakan tepat pada waktunya. Mungkin saudara saat ini sedang menunggu pertolongan Tuhan. Doa saudara mungkin belum dijawab. Tetap firman Tuhan mengingatkan, pada saat Tuhan berjanji saudara itu ya dan amin. Dia tidak pernah janji seperti manusia berjanji yang mungkin lupa, mungkin sengaja nggak ditepatin. Tapi pada waktu Tuhan berjanji itu selalu ditepatin. Amin. Dia tidak pernah waktu bilang dia tolong, terus oh saya lupa tolong kamu. Saya sengaja melupakannya, bukan. Tapi pada waktu Tuhan berjanji, Tuhan menolong, Tuhan pasti tolong saudara. Hanya waktu Tuhan saya katakan bukan waktu saudara. Setia selalu kepada Tuhan, pertolongan Dia pasti tepat pada waktunya. Saya ilustrasikan kemarin kayak si Eliezer ya. Kayak seumpama Eliezer itu jatuh di jurang, tangan kanannya satu memegang klif. Saya ulurkan tangan saya untuk nolong dia, tapi kalau dia yang nggak mau, bagaimana saya mau tolong? Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong saudara, tetapi jika saudara yang tidak mau memegang tangan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menarik saudara? Seringkali kita malah yang menjauhkan diri pada saat masalah datang, kita malah mencari pertolongan di luar. Kita malah menjauh dari Tuhan, kita nggak ke gereja. Kita malah kayak tersandung sama pendeta itu bikin kita jadi nggak suka ke gereja. Ini banyak yang terjadi. Di Manado banyak terjadi, semoga di sini nggak ada ya. Saudara ke gereja itu saudara melihat Tuhan apa melihat pendeta saudara? Jika saudara hanya fokus kepada manusia, kepada pendetanya, saudara tidak akan menemukan yang sesuai dengan keinginan saudara. Saudara mau yang mengatur pendetanya, saudara aja yang jadi pendeta. Saudara aja yang jadi gembala. Itu bukan pekerjaan yang mudah, jika itu bukan panggilan itu tidak akan mungkin. Dan ayat yang dua terakhir kita baca. Yeremia 7 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ini dikatakan hati manusia itu sangatlah licik. Saya katakan kemarin di youth. Banyak orang ya, mungkin ketawa-ketawa di depan kita, bersikap ramah pada kita di depan kita, tetapi di belakang mengomongin kita, menggosipin kita, malah menerkam kita dari belakang istilahnya ya.
hati manusia itu sangatlah licik. Saudara mungkin bisa ketawa, bisa memuji Tuhan di sini, tetapi hanya Tuhan yang mengetahui hati saudara. Saudara mungkin bisa berkata bohong pada suami, istri, anak, pada pasangan saudara, kepada siapapun itu, kepada manusia. Tetapi saudara tidak dapat membohongi Tuhan. Di sini hanya Tuhan yang mampu, yang tahu, mengerti kedalaman hati seseorang. Hubungan sedekat suami istri, suami dan istri masih bisa saling kayak berkata tidak jujur ya, berkata bohong. Tapi saudara tidak dapat membohongi Tuhan. Di sini seperti ayat yang pertama dikatakan, Yeremia 17 ayat yang pertama tadi berkata, dosa Yehuda telah tertulis pada pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Ini udah Tuhan melihat, itu udah kayak udah tertulis apa yang saudara pikirkan, saudara ada di dalam hati saudara, Tuhan tahu dengan benar. Pada saat saudara mau mengandalkan Tuhan apa tidak, Tuhan juga mengetahui hal itu saudara. Maka dari itu dikatakan yang mengetahui hati dan yang akan membalas sesuai dengan apa yang di dalam hati kita adalah Tuhan. Jika saudara memikirkan hal yang benar, hal yang positif, Tuhan mengetahui. Dan sebaliknya jika saudara memikirkan hal yang tidak baik, saudara cenderung hati saudara lebih mengandalkan manusia, Tuhan juga mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang luput dari hadapan Tuhan. Amin. 3 poin yang saya bagikan pada hari ini adalah, 1 adalah kutuk, 2 berkat, dan ketiga adalah hanya Tuhan yang mengetahui hati. Jadi saya katakan di Yud kemarin, kutuk dan berkat itu adalah pilihan dari kita sendiri yang mau. Tuhan udah memberikan jalan nih. Kayak sekarang apakah kita mau mengikuti mengandalkan Tuhan apa mengandalkan manusia? Dan kedua hal ini, saudara, Tuhan menyelidiki hati. Saudara mungkin saya katakan tadi dapat berbohong pada manusia sesama saudara, tapi saudara tidak mampu membohongi Tuhan. Ini adalah suatu pilihan kita pada saat pagi hari ini ya. Sebagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Yehuda pada zaman itu, saudara mau mengingatkan kita kembali yang semua yang mendengar firman pada saat pagi hari ini. Apakah hati saudara mau cenderung ke manusia apa ke Tuhan? Saudara udah tahu sendiri konsekuensi dari setiap pilihan itu. Amin. Saya boleh saksikan saudara ya. Seberat apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara berpikir mungkin Tuhan meninggalkan saudara, tetapi tidak. Tuhan selalu bersama-sama dengan saudara. Banyak orang yang pada zaman modern ini ya, kalau kita mau beli barang itu kayak, apalagi dari online, nyarinya baca review dulu kan. Bagus nggak barangnya? Soalnya kita kan nggak lihat barang itu bagus apa nggak. Jadi kebanyakan kita baca review. Kita nggak yang kita baca reviewnya seringkali kita nggak tahu orang itu kan benar nggak. Kita baca review dari orang yang kita nggak kenal. Dan kita tiba-tiba bisa ada suatu kepercayaan untuk barang ini bagus karena reviewnya bagus. Saya mau berkata pada saat pagi hari ini, Alkitab setiap pribadi yang ditulis mulai dari Abraham, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru telah menyaksikan, telah mereview kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Apalagi yang kita mau butuhkan untuk kita percaya kepada Tuhan saudara. Itu udah, apalagi Raja Daud di kitab Mazmur. Dia telah menyaksikan perbuatan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu nyata di setiap kehidupannya. Kenapa
sulit bagi kita untuk percaya hal itu. Lebih gampang untuk percaya review online daripada review yang telah ada di Alkitab. Itu adalah suatu pertanyaan yang saudara harus jawab sendiri. Dan jelas pada saat pagi hari ini ya, kutuk dan berkat adalah pilihan saudara. Tuhan telah memberikan option, pilihan. Saudara mau hidup mengandalkan Tuhan, digambarkan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Dan saudara mau mengandalkan manusia, dikatakan seperti semak belusak ya, yang di padang gurun, yang jauh dari kehidupan, dari air. Saya pernah bagikan sharing saya beberapa bulan lalu, pada saat saudara dekat pada sumber air, saudara akan mendapatkan kekuatan. Amin. Kita manusia ini tidak mampu hidup sendiri tanpa Tuhan. Pada saat kita jauh dari Tuhan, kita cenderung berbuat dosa. Kita cenderung menyakiti hati Tuhan. Tetapi pada saat kita dekat dengan Tuhan, itu lawan arahnya ya. Kita mau menyukakan hati Tuhan. Kita mau hidup lebih dekat sama Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Ini adalah pilihan kita pada saat pagi hari ini. Apakah saudara mau menerima berkat atau kutuk, itu pilihan saudara. Tetapi yang poin terakhir tadi ya, saudara bisa mengelabui manusia, tapi saudara tidak bisa mengelabui Tuhan. Tuhan menyelidiki hati. Itu seperti Ena, sudah tertulis ya, pada saat saudara berpikir sesuatu yang tidak baik itu sudah tertulis. Dan Tuhan melihat hal itu. Amin. Ini yang saya boleh bagikan pada saat pagi hari ini. Kiranya saudara memilih pilihan yang tepat. Amin. Saya kembalikan ke WA lagi. Haleluya. Mari kita meresponi firman Tuhan. Mari juga kita berikan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita nyanyikan lagu Hanya Dalam Nama Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan. Kita berikan firman Tuhan, firman yang terangi jalan kita. Haleluya. Firman terangi jalanku. Yes, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai. Kita katakan bahwa hanya dalam nama Tuhan, nama Dia yang kita akan pegang dalam hidup kita. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam
ibadah kita di Chicago, bisa transfer melalui Zelle di gpdinlc@yahoo.com. Sekali lagi gpdinlc@yahoo.com. Kiranya itu menjadi satu persembahan terbaik, satu pemberian terbaik dari setiap para jemaat untuk pelayanan kita, untuk Tuhan kita. Haleluya. Untuk pengumuman, hari Senin ada SALT, Sharing and Learning Together. Jangan lupa untuk jemaat-jemaat yang waktunya bisa disempatkan untuk hadir di Zoom. Jadi kita belajar bersama, kita saling membangun satu sama lain di SALT hari Senin jam 7.30 malam. Lalu hari Rabu sekali lagi ada Youth. Kita saling kumpul, saling diskusi, saling bercerita, berbagi. Jadi jangan lupa untuk para youth secara online Zoom hari Rabu jam 6 sore. Dan hari Jumat kembali para jemaat diundang untuk kita saling berdoa bersyafaat, berkumpul, kita mendoakan semua pergumulan atau apapun yang kita bisa doakan di Zoom secara online jam 6 sore hari Jumat. Lalu hari Sabtu kembali kita ada latihan dan juga ada ibadah youth. Dan hari Minggu kita akan kembali berkumpul untuk beribadah lagi di jam yang sama, jam 9 pagi. Haleluya, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Shout Jesus. Tuhan, biar nama Engkau Tuhan, nama Yesus, nama yang terus kami pegang, yang kami andalkan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, katakan shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, sekali lagi shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Saya undang Ibu Gembala untuk berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, my family, I speak the holy name. Jesus, sekali lagi shout Jesus. Jesus on the mountain, and Jesus in the street, Jesus in
Engkau yang membutuhkan Tuhan hari ini. Apapun yang menjadi pergumulanmu, angkat tanganmu kepada Bapa di surga. Bapak Ibu yang ada di rumah, di Zoom, engkau yang ada di Facebook Live, yang nanti juga akan mengikuti siaran ulangan ini. Bahkan engkau yang ada di YouTube, angkat tangan. Katakan dengan iman, Yesus, Engkau adalah kehidupanku. Yesus, Engkau yang membebaskan kami. Yesus, Engkau adalah penyembuh kami. Perkatakan dengan iman. Dengan iman, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini hari ini. Dia ada di rumahmu saat ini. Dimanapun engkau berada, Yesus hadir. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami tangan umat-umat-Mu terangkat. Kami datang kepada Bapa kami. Sebagai anak datang kepada Bapanya. Memohon anugerah, memohon kekuatan, memohon pertolongan Tuhan. Engkau yang membukakan jalan bagi umat-umat. Engkau yang menyembuhkan umat-umat-Mu dari sakit mereka. Engkau yang membebaskan kami yang terikat. Engkau memberikan kami damai sejahtera ketika kami berada dalam pergumulan. Firman Tuhan sudah dengan jelas datang kepada kami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan lawannya adalah terkutuklah bagi setiap orang yang mengandalkan manusia. Berarti hari ini ada good news bagi engkau. Ada mujizat, ada perkenanan Tuhan yang terjadi. Bahwa Tuhan akan menyatakan pembelaan. Tuhan akan nyatakan pertolongan bagi engkau. Haleluya, haleluya. Berikan 1 menitmu bagi Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Ini keluargaku, ini setiap permohonanku, ini setiap pergumulan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Jalan yang tertutup sedang dibukakan oleh Tuhan. Dengan iman kami katakan di dalam nama Yesus. Kami menerima mujizat. Kami menerima penyertaan Tuhan. Kami menerima kekuatan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang bimbang diteguhkan kembali. Kami yang putus harap. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Tuhan berikan jalan yang terbaik. Bahwa kami akan semakin naik dan bukan turun. Kami jadi kepala dan bukan ekor. Kami adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Bahwa mata Tuhan tertuju terarah bagi kami. Kami tidak akan dikalahkan oleh masalah. Kami tidak akan dikalahkan oleh intimidasi. Tapi kami akan lebih daripada orang yang menang. Katakan amin. Kami akan lebih daripada orang yang menang. We speak life to our family. We speak life to our vision, to our future. In the name of Jesus, we receive the supernatural blessing. Kami terima mujizat. Kami terima pertolongan Tuhan. Nothing impossible with you, God Jesus. Dan kita akan berjalan from glory to glory. Dari kemenangan kepada kemenangan. Dari mujizat datang kepada mujizat. Mungkin itu mustahil. Mungkin bagi kita manusia sulit. Tapi bagi Allah, nothing impossible. Nothing impossible. Engkau sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan, saat ini kami GBD New Life Church membutuhkan gedung tempat beribadah. Kami melihat dengan mata iman, Engkau sedang membukakan jalan itu. Kami mulai perkatakan ya Tuhan, ada gedung yang Engkau sedang berikan bagi kami. Gedung gereja ya Tuhan. Kami melangkah dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami. Bukan dengan dolar yang ada di tangan kami. Tapi kami melangkah dengan iman.
Karena bagi Tuhan ada jalan keluar. Engkau akan berikan gedung yang terbaik, gedung yang memiliki parkiran, gedung yang akan ada umat-umat Tuhan berdatangan di sana. Engkau beri yang terbaik. Kami minta utara, timur, barat, selatan kota Chicago. Di dalam nama Yesus, bukakan berkat-berkat dari surga. Open the floodgate from heaven. And we believe nothing impossible with your Jesus. Saat ini kami mengangkat tangan, kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia, berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus, berkat cinta kasih daripada Tuhan, persekutuan dengan kasih surgawi yang daripada Allah akan menyertai bagi kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus kembali menjemput gereja yang Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Yesus, matamu tertuju kepada kami. Perkenananmu menjadi bagian kami. Kami kuat dan kami berkemenangan. Akhirnya kami tutup ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang berkemenangan, yang siap menerima berkat yang sempurna dari Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. And God bless you and happy Sunday and we love you all. Haleluya. Sampai ketemu di ibadah kita hari Minggu depan. God is good.